Sahara adalah paradok yang memadukan antara pemandangan yang memesona namun sekaligus menakutkan. Ia adalah gurun panas terbesar di dunia dengan luas yang mencapai sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Jika kita membentangkan peta dunia, Sahara akan tampak seperti sabuk kuning pucat yang melintasi 11 negara, membentang dari Samudra Atlantik di barat hingga Laut Merah di bagian timur. Di bawah langit biru yang tampak tidak berdosa, Sahara adalah medan ujian yang tidak mengenal kata ampun. Ia telah menelan banyak pasukan, kafilah dagang, bahkan kota-kota yang pernah berdiri megah di tepiannya. Sahara dikenal sebagai salah satu wilayah dengan perbedaan suhu harian paling ekstrim di planet ini. Saat matahari mencapai titik tertingginya, panas bisa menyentuh 50 derajat Celcius. Angka ini sudah cukup untuk membuat logam dan pasir terasa seperti tungku. Tetapi begitu tiba waktu malam, udara yang kering melepaskan panas dengan cepat, dan suhu bisa turun drastis hingga mendekati 0 derajat Celcius, bahkan lebih rendah pada musim dingin gurun. Curah hujan di Sahara adalah kemewahan yang sangat langka. Rata-rata wilayah ini hanya menerima 2 hingga 25 mm hujan per tahun, itu pun seringkali hanya berupa gerimis singkat yang menguap sebelum berhasil menyentuh tanah. Beberapa wilayah Sahara bahkan tidak menerima hujan selama 40 tahun berturut-turut. Kondisi ini membuat Sahara menjadi rumah bagi ekosistem yang sangat selektif. Artinya, tidak semua makhluk bisa hidup di tempat ini. Mereka yang bisa bertahan memiliki rahasia adaptasi yang luar biasa, mulai dari menyimpan air, mengubah perilaku makan, hingga mengandalkan strategi berburu yang efisien. Salah satunya adalah unta dromedari, spesies yang hanya memiliki satu punuk dan dikenal sebagai kapal gurun yang menjadi simbol utama kehidupan di Sahara. Di tengah lautan pasir yang seolah tidak berujung, mereka bisa melangkah dengan anggun, tenang, dan penuh kepastian, seolah hamparan pasir yang mematikan itu adalah kerajaannya. Selama berabad-abad, banyak orang keliru mengira bahwa punuk unta adalah kantong air raksasa. Padahal kenyataannya, punuk itu memiliki fungsi yang jauh lebih cerdas. Punuk tersebut adalah gudang lemak murni. Ketika makanan telah langka, unta dapat mengolah dan memproses lemak ini menjadi energi dan sedikit air. Melalui proses metabolisme, setiap gram lemak dapat diubah menjadi lebih dari 1 gram air. Dan dengan demikian, punuk itu ibarat pabrik air dan energi internal. Berkat cadangan lemak ini, unta mampu berjalan hingga 40 km per hari selama beberapa minggu tanpa minum setetes air. Bahkan ketika mereka akhirnya menemukan air, mereka bisa meminum hingga 113 liter air hanya dalam 15 menit, seolah sedang mengisi tangki bensin sebelum perjalanan panjang. Tubuh mereka dirancang untuk menghemat setiap tetes air. Mereka memiliki urin yang sangat pekat dengan kotoran yang sangat kering sehingga bisa langsung digunakan untuk bahan bakar api. Untuk menghadapi panas dan dehidrasi yang luar biasa, unta memiliki sel darah merah yang sangat unik. Tidak seperti sel darah merah mamalia lain yang berbentuk cakram, sel darah merah unta berbentuk oval. Bentuk ini memungkinkan mereka mengalir lebih mudah
bahkan ketika darah mengental akibat dehidrasi parah. Lebih dari itu, sel-sel ini sangat elastis, yang dapat mengembang hingga 240% dari volume aslinya tanpa pecah. Inilah sebabnya unta bisa minum air dalam jumlah luar biasa setelah periode dehidrasi yang panjang untuk mengisi kembali tangki mereka tanpa risiko shock osmotik yang akan membunuh hewan lain. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki perlindungan fisik terhadap lingkungan Sahara yang juga tidak kalah mengagumkan. Mata mereka dilindungi oleh 2 lapis bulu mata yang sangat panjang serta lebat, yang berfungsi seperti saringan untuk mencegah pasir masuk saat badai. Mereka juga memiliki kelopak mata ketiga yang transparan yang bisa ditutup untuk melindungi mata dari pasir sambil tetap memungkinkan untuk melihat. Lubang hidungnya pun bisa ditutup dengan rapat sesuka hati untuk tujuan yang sama. Kemudian kaki mereka ibarat sepatu salju alami untuk gurun. Telapak kakinya yang lebar dan berlapis kulit tebal mencegah mereka terperosok ke dalam pasir lunak. Bantalan tebal ini juga mengisolasinya dari panasnya permukaan pasir. Dan cara berjalannya yang khas, yaitu menggerakkan kedua kaki di sisi yang sama secara bersamaan, memberikan gaya berjalan bergoyang yang ikonik, namun sangat efisien untuk melintasi medan yang tidak stabil. Dengan semua kehebatan ini, maka jelas mengapa unta bukan sekedar penghuni Sahara. Mereka adalah penguasa sebuah kapal biologis yang dirancang tanpa celah untuk berlayar di atas lautan pasir yang paling ganas di muka bumi. Dalam sejarah Sahara, unta bukan sekedar hewan beban, justru mereka adalah penghubung peradaban. Dari kafilah dagang yang membawa garam dan emas, hingga perjalanan para sufi dengan pedagang lintas gurun, mereka adalah jantung transportasi dan perdagangan di wilayah ini. Tanpa mereka, Sahara mungkin menjadi semacam tembok yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Jika unta adalah kapal megah serta agung di lautan pasir, maka jerboa yang dijuluki sebagai kanguru mini di Sahara menjadi semacam perahu motor lincah yang melesat di antara bukit pasir. Jerboa adalah hewan pengerat mungil dengan penampilan yang sangat unik. Dengan tubuh seukuran kepalan tangan, mata hitam besar yang menggemaskan, dan sepasang kaki belakang yang luar biasa panjang, mereka adalah penari balet di atas panggung kematian. Itu karena bertahan hidup sebagai makhluk kecil di lingkungan yang amat brutal membutuhkan strategi yang sama sekali berbeda dari unta. Jerboa tidak bisa membawa cadangan air serta energi sebesar unta, juga tidak bisa menahan nafas dengan tubuh besarnya. Sebaliknya, strategi mereka adalah menghindar, menghemat, serta bergerak sehemat mungkin. Jerboa adalah hewan yang aktif di malam hari. Saat matahari Sahara berada di puncaknya, mengubah gurun menjadi oven raksasa, jerboa sedang tidur lelap di dalam liang. Mereka menggali sistem liang yang bisa mencapai kedalaman lebih dari 1 meter di bawah permukaan pasir. Di kedalaman ini, suhu jauh lebih sejuk dan stabil, serta memiliki kelembaban lebih tinggi. Liang ini menjadi benteng pertahanan mereka dalam melawan panas ekstrim di siang hari. Lalu, saat malam telah tiba dan gurun menjadi dingin, barulah mereka keluar untuk memulai aktivitasnya. Matanya yang besar bukanlah untuk kelucuan. Itu adalah adaptasi krusial untuk melihat dalam kegelapan pekat malam gurun, yang dapat membantu mereka menemukan makanan serta mewaspadai para predator. Telinga mereka yang besar juga membantunya menangkap suara sekecil apapun, seperti kepakan sayap burung hantu atau langkah senyap rubah fennec. Namun,
adaptasi paling luar biasa dari jerboa adalah cara mereka bergerak. Mereka bergerak tidak dengan berjalan atau berlari, tetapi dengan melompat. Dengan kaki belakang yang bisa sangat kuat dan panjang, yang bisa mencapai 4 kali panjang kaki depannya, jerboa mampu melompat dengan kecepatan dan kelincahan yang sangat luar biasa. Satu lompatan bisa membawanya sejauh 3 meter, dan mereka bisa mengubah arah di udara dengan sekejap mata, menggunakan ekornya yang panjang berumbai sebagai penyeimbang. Gerakan melompat ini sangatlah efisien. Pertama, mereka meminimalkan kontak dengan permukaan pasir yang mungkin masih panas. Kedua, gerakan zigzag yang tidak terduga membuat mereka menjadi target yang sangat sulit ditangkap oleh predator malam seperti ular, burung hantu, serta rubah. Dengan gerakan lincahnya itu, mereka menjadi semacam bola energi yang memantul-mantul di lantai gurun gelap sehingga membingungkan para pemburunya. Seperti banyak makhluk gurun lainnya, jerboa jarang minum air secara langsung. Kendati demikian, mereka adalah ahli dalam memanen air dari makanannya. Diet mereka terdiri dari biji-bijian, akar-akaran, dan serangga. Tubuhnya yang sangat efisien mampu mengekstraksi setiap molekul air dari sumber-sumber makanan ini melalui proses metabolisme. Seperti unta, mereka memiliki ginjal yang dapat memproduksi urin yang sangat pekat untuk mencegah kehilangan air. Jerboa adalah contoh sempurna dari bagaimana ukuran bukanlah segalanya. Mereka adalah simbol kecerdikan, kelincahan, serta bukti bahwa untuk bertahan hidup, terkadang cara terbaiknya adalah tidak dengan melawan, melainkan dengan menari mengelilingi bahaya. Malam yang sangat pekat di Sahara tidak hanya diisi oleh penari lincah seperti jerboa. Kegelapan juga menjadi selubung bagi para pemburu yang paling mematikan. Salah satu predator paling ikonik dan ditakuti di lautan pasir ini adalah viper bertanduk. Mereka bukanlah pemburu yang mengejar mangsanya. Viper bertanduk adalah perwujudan dari kesabaran yang mematikan, sang pembunuh yang menyatu dengan lingkungan, sehingga membuatnya mendapat julukan sebagai siluman gurun. Viper adalah master kamuflase. Warna tubuhnya adalah cerminan sempurna dari pasir Sahara. Mereka mampu berbaring dalam diam, setengah terkubur di bawah pasir, dan menjadi nyaris tidak terlihat bahkan oleh mata yang paling tajam sekalipun. Seringkali satu-satunya bagian tubuh mereka yang menonjol dari permukaan pasir adalah matanya yang menatap ke atas, juga sepasang tanduk unik di atas setiap matanya. Tanduk ini sebenarnya adalah sisik yang termodifikasi, dan fungsinya masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Mungkin untuk memecah siluet kepalanya, melindungi mata dari pasir, atau sekedar fitur display. Namun, apapun fungsinya, tanduk ini memberi mereka penampilan yang khas dan mengancam. Keberadaan mereka yang nyaris tidak terlihat adalah senjata utamanya. Viper bertanduk adalah predator penyergap. Mereka akan memilih lokasi yang strategis dan seringkali di dekat vegetasi kecil atau bebatuan di mana hewan pengerat atau kadal mungkin lewat, lalu mengubur dirinya di dalam pasir dengan gerakan menggeliat yang cepat. Setelah itu, mereka akan menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari dalam keheningan total. Kemudian, ketika mangsa yang tidak curiga berada dalam jangkauannya, serangan terjadi dalam sekejap mata. Dengan kecepatan kilat, mereka melesatkan kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar untuk memperlihatkan taring panjangnya yang berongga, dan menyuntikkan racun mematikan ke dalam tubuh korbannya.
Serangan itu begitu cepat, seringkali kurang dari 0,2 detik, sehingga mangsa bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Bisa atau racun viper bertanduk adalah koktail hemotoksik yang sangat kuat. Tidak seperti racun neurotoksik yang menyerang sistem saraf, racun hemotoksik menyerang darah dan jaringan. Racun ini menyebabkan rasa sakit yang hebat, pembengkakan masif, dan pendarahan internal, karena ia menghancurkan sel-sel darah merah dan merusak dinding pembuluh darah. Bagi hewan kecil, kematian datang dengan cepat. Sementara bagi manusia, gigitan mereka sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan antibisa. Selain kemampuan berburu dan kamuflase, viper bertanduk juga memiliki cara bergerak yang unik untuk mengatasi panasnya pasir yang disebut sebagai sidewinding atau gerakan menyamping. Alih-alih merayap lurus ke depan seperti ular pada umumnya, mereka menggerakkan tubuhnya dalam serangkaian lekukan berbentuk huruf S. Dengan gerakan ini, hanya 2 titik di tubuhnya yang menyentuh pasir panas pada satu waktu, dan mereka seolah melemparkan dirinya ke samping. Gerakan ini tidak hanya memperkecil kontak dengan permukaan yang membakar, tetapi juga sangat efisien untuk bergerak di atas pasir yang longgar. Tetapi, viper bertanduk bukanlah satu-satunya makhluk yang hadir dengan bisa yang mengerikan. Di atas hamparan pasir gurun yang panas, terdapat makhluk lain yang juga bergerak senyap di atas pasir. Adalah kalajengking Deathstalker, sebuah nama yang secara harfiah berarti pengejar maut. Dan memang nama ini tidak diberikan tanpa alasan yang kuat. Deathstalker sering dianggap sebagai salah satu kalajengking paling berbahaya di dunia. Penampilan mereka mungkin tidak semenakutkan kalajengking lain yang lebih besar serta bertubuh lebih gelap. Deathstalker memiliki tubuh berwarna kuning atau kehijauan yang membantunya berkamuflase di lingkungan gurun, dengan capit yang lebih ramping serta ekor panjang dan tipis. Namun, di ujung ekor itulah letak senjatanya yang paling mengerikan, yaitu telson atau sengat yang mengandung salah satu koktail racun paling kuat di dunia arachnida. Apa yang membuat racun Deathstalker begitu berbahaya adalah campuran kompleks dari berbagai neurotoksin, termasuk chlorotoksin serta agitoksin. Neurotoksin ini dirancang untuk menyerang sistem saraf korban dengan cepat dan brutal. Ketika disuntikan, racun ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa serta tidak tertahankan, yang sering digambarkan seperti terbakar oleh logam panas atau disetrum listrik secara terus-menerus. Namun demikian, rasa sakit itu hanyalah permulaan. Racun ini dapat menyebabkan serangkaian gejala sistemik yang sangat mengerikan, yaitu peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, kejang otot, serta penumpukan cairan di paru-paru yang dapat menyebabkan kegagalan pernafasan. Bagi anak-anak, orang tua, atau individu dengan masalah jantung, sengatan Deathstalker bisa berakibat sangat fatal. Seperti makhluk Sahara lainnya, Deathstalker adalah penyintas yang sangat ulung. Mereka aktif di malam hari untuk menghindari panas yang membakar. Kerangka luarnya yang keras tidak hanya memberikan perlindungan dari predator, tetapi juga dilapisi lapisan lilin yang membantu mencegah penguapan serta kehilangan air dari tubuhnya. Sebuah adaptasi yang sangat penting di iklim yang sangat kering. Mereka adalah pemburu yang sangat sabar serta oportunistik. Dengan capitannya, mereka akan menangkap serangga, laba-laba, atau bahkan kalajengking lain yang lebih kecil. Untuk mangsa yang lebih besar atau lebih sulit ditaklukkan, mereka tidak akan ragu menggunakan sengatannya yang mematikan.
Mereka mendeteksi mangsanya bukan dengan penglihatan yang memang tidak terlalu baik, melainkan dengan getaran. Deathstalker memiliki rambut-rambut sensorik yang sangat halus di kakinya, yang mampu merasakan getaran sekecil apapun di pasir yang dibuat oleh mangsa yang bergerak di dekatnya. Tetapi, di antara para hewan gurun yang sangat tangguh dan mematikan, terdapat satu makhluk dengan penampilan yang tampak menipu. Dengan wajah imut, mata yang besar dan ekspresif, serta ukuran tubuh yang bahkan lebih kecil dari kucing domestik, rubah Fennec mungkin terlihat seperti karakter dari film animasi. Namun, di balik wajah polos itu, terdapat salah satu predator dan penyintas paling hebat di Sahara. Fitur yang paling mencolok dan paling penting dari rubah Fennec adalah telinganya yang luar biasa besar. Telinga ini yang bisa mencapai panjang 15 cm adalah adaptasi ganda yang luar biasa. Fungsi pertamanya adalah sebagai sistem pendengaran yang super. Dalam keheningan gurun malam, telinga raksasa ini berfungsi seperti piringan satelit yang mampu menangkap suara sekecil apapun dari jarak yang sangat jauh. Dengan pendengaran yang sangat tajam, Fennec bisa mendengar mangsanya, seperti serangga, hewan pengerat kecil, atau kadal yang bergerak di bawah pasir. Mereka akan berdiam diri, memiringkan kepalanya, mendengarkan dengan saksama getaran dan suara yang samar. Kemudian, begitu menentukan lokasi mangsanya, mereka akan melompat dan mulai menggali dengan cepat menggunakan cakar depannya yang kuat untuk menangkap makan malamnya yang tersembunyi. Kemampuan ini memberi mereka keunggulan besar dalam mencari makanan di lingkungan di mana mangsa jarang terlihat di permukaan. Selain sebagai piringan satelit, telinga mereka yang besar juga berfungsi sebagai radiator pendingin. Telinga ini dipenuhi dengan pembuluh darah yang sangat dekat dengan permukaan kulit. Saat darah panas mengalir melalui telinga, panas dilepaskan ke udara sekitar yang lebih sejuk. Ini merupakan sistem pendingin udara pribadi yang sangat efisien, sehingga membantu Fennec mengatur suhu tubuh mereka dan bertahan dari panas ekstrim Sahara tanpa harus banyak berkeringat serta kehilangan air yang berharga. Seperti kebanyakan hewan lain yang hidup di kawasan gurun, Fennec adalah makhluk nokturnal. Siang hari dihabiskan untuk berlindung dari matahari di dalam sistem liang yang kompleks yang mereka gali di bawah pasir. Liang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas, tetapi juga sebagai tempat membesarkan anak-anaknya dan bersembunyi dari predator yang lebih besar seperti burung hantu atau elang. Adaptasi lainnya juga selaras dengan kehidupan gurun. Bulunya yang tebal dan berwarna krem tidak hanya memberikan kamuflase yang sangat baik di pasir, tetapi juga mengisolasinya dari dinginnya malam gurun. Bahkan telapak kakinya ditutupi bulu tebal yang melindunginya dari pasir yang membakar dan memberi mereka cengkeraman yang lebih baik saat berlari di atas pasir yang longgar. Dalam hal air, rubah Fennec telah menguasai seni konservasi. Mereka mendapatkan sebagian besar cairan yang dibutuhkan melalui makanannya, yang meliputi serangga, hewan pengerat, telur, reptil, dan bahkan beberapa jenis tumbuhan gurun seperti buah beri atau akar-akaran. Ginjal mereka telah beradaptasi secara khusus untuk menghemat kehilangan air, sehingga mereka menghasilkan urin yang sangat pekat. Rubah Fennec adalah makhluk sosial yang sering hidup dalam kelompok keluarga kecil. Sifat sosial ini dikombinasikan dengan adaptasi yang luar biasa, menjadikan mereka sebagai salah satu hewan paling sukses di Sahara. Mereka adalah perpaduan sempurna antara kelucuan dan kehebatan, pemburu yang efisien dengan pendengaran ultrasonik, dan penyintas yang cerdik dengan sistem pendingin alami.
Mereka adalah bukti bahwa untuk menaklukkan Sahara, kekuatan tidak selalu datang dari ukuran yang besar atau racun yang mematikan, tetapi bisa datang dari sepasang telinga yang sangat luar biasa.